teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel kita pada kesempatan hari ini teman-teman. Oke, hari ini mau kita review produk mixer dari produknya GT Lab. Nah teman-teman, kemarin juga sudah kita reviewkan ya beberapa mixer dari GT Lab yang 16 channel kalau nggak salah yang sudah pernah review. Terus ini yang mau kita review hari ini adalah mixer GT Lab G12 12 channel yang sudah ada kompresnya. Nah ini teman-teman banyak sekali yang mencari produk ini karena dari produknya GT Lab sendiri untuk saat ini banyak diminati karena ada fitur kompresnya. Nah ada fitur kompresnya yang membuat seseorang pada tertarik dengan produk GT Lab G12 ini. Di sisi lain harga yang murah, dia sudah ada kompresnya, fiturnya lumayan komplit. Sekilas teman-teman melihat ini mirip dengan mixer dari produknya Paslab, tapi memang hampir sama persis. Yang membedakan hanyalah mungkin pot-potnya saja ya, untuk tempat-tempat pot saja, dan juga kompres ini kalau di Paslab. Nah itu nanti teman-teman bisa lihat di channel kita, di sini salah satunya ada gen. Nah seperti itu. Jadi sebenarnya hampir sama saja, cuma bedanya kalau GT Lab ini ada kompresnya. Kalau untuk preampnya menurut saya nanti kita cek aja dari produknya GT Lab G12 ini apakah juga top markotop untuk kualitasnya. Oke ya. Sekarang kita review dulu untuk inputnya. Yang kita review hari ini ada 12 input ya. 1 2 3 4 5 6 7. Nah kita kupas dulu. Ini 7 8 full mono, 9 10 11 12. Jadi sudah ada 12 input full mono yang tipe 12 ini GT Lab G12. Terus per channel itu ada Phantom 48 volt. Nah ini ya, per channel ada Phantom 48 volt. Cara nyalakan master Phantomnya ada di sini. Nah kalau kita klik nyala, ini berarti kita menyalakan Phantom 48 volt dari power supply-nya. Kalau kita klik nyala, berarti Phantomnya nyala. Ini tidak direkomendasikan untuk mic-mic biasa. Jadi ini hanya digunakan untuk mikrofon seperti mikrofon kondenser, itu aja. Itu teman-teman ya. 48 volt ada per channel, sekelari ada per channel, masternya ada di sini. Terus line input mic-nya menggunakan Canon dan juga Akai ya. Jadi bisa menggunakan Akai atau Canon. Ini line input dan mic. Ini line input dan mic. Kalau yang ini insert, insertnya per channel ada 1 2, semuanya ada, insertnya ada. Keren. Insert ini fungsinya buat apa? Buat teman-teman yang pemula. Contohnya mas, yang satu ini tak gunakan untuk mic. Saya pengen menggunakan efek eksternal. Nah bisa teman-teman main insert di sini. Oke ya. Jadi kita nggak harus menggunakan nanti menggunakan master efek ya. Jadi kita tidak perlu juga menggunakan efek yang kita direct out melalui AUX terus nanti diinput ke channel, itu tidak. Kita bisa melakukan insert di sini. Ini kalau kita pengen menggunakan efek eksternal, jadi main insert bisa. Terus yang kedua, gunaan tolak pakai lagi mas. Kalau saya contohnya channel 2 mas, tak gunakan untuk kendang tak. Nah nanti tak insert equalizer. Jadi frekuensi tertentu nanti kita boosting biar suaranya lebih tang 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 tang. Nah kayak gitu. Itu secara penjelasan kita. Itu teman-teman ya. Jadi insert ini intinya per channel ini mau tak tanami aksesoris apa sih? Nah itu loh. Nah teman-teman nanti mesti yang belum tahu pasti nanti tanya dan juga masih penasaran apa sih fungsinya insert. Jadi insert sama input beda. Kalau input digunakan untuk menginput channel, kalau insert itu sistemnya kita menanam sebuah aksesoris. Jadi diincep nih lalu dikeluarkan lagi, berarti seperti itu, direct in out. Nah jadi kita bisa menambahkan aksesoris di setiap channel. Fungsi ini nek tinggal left kayak gitu. Jadi contohnya nek pas kalau keyboard, gitar itu saya rasa tidak. Yang saya sering gunakan adalah kalau mic vokal sama kendang-kendang seperti itu bisa saya main insert di sini. Terus yang di bawah ini ada gain. Kalau gain teman-teman sudah tahu untuk mengatur input, kerasnya input ini seberapa nanti menggunakan gain. Nah, terus ini HPF, jadi ini pemotongan frekuensi. Jadi pemotongan low frekuensi. Nah 100 Hz. Jadi kalau kita klik seperti ini otomatis dipotong 100 Hz. Jadi tidak bek lagi ngomong mic. Itu ya. Jadi naik klik-kliknya nih suaranya jadi lantang, bassnya hilang. Jadi kalau pas nyanyi itu tidak bek nanti otomatis suaranya menjadi lebih enak nek tinggal vokal. Terus kompresor limiter fungsinya adalah untuk melimit dan mengkompres. Jadi kalau kita limit otomatis mau kita dorong, mau kita dorong nanti mentok.
Nah, mentok-mentok tetap hasilnya sama karena sudah dilimit dan dikompres menggunakan kompresor limiter. Ini fungsinya. Jadi fungsinya buat apa? Nah, saya biasanya kalau pas kita musikan ya, kita musikan contohnya menggunakan HP. Nah, contohnya pas ada musik dangdut seperti itulah. Ketika saya dorong seperti ini, nyala. Lah, di situ pengen tak tinggal kemana? Nah, contohnya itu tak mainkan kompresnya. Jadi nanti kalau ada orang yang dorong ataupun ada musik dari HP yang lebih keras, otomatis suaranya tetap. Karena musik HP itu contohnya kalau seumpamanya kita menggunakan lagu ini pelan, tiba-tiba lagu selanjutnya keras lah. Kalau sudah dikompres, otomatis tidak akan menjebolkan speaker dan juga speakernya tetap aman. Kurang lebih detailnya seperti itu. Fungsinya kompresor. Nah, oke ya. Terus di sini ada high frekuensi. Ini high frekuensi knobnya untuk tone control. Tone control kedua ada frekuensi ya. Ini kalau teman-teman nyebut di daerah sini kadang namanya membuat slope. Nah, jadi contohnya, nah ini kita naikkan high-nya, otomatis nanti kita tinggal ngatur ini mau dibuat slope-nya ini ke frekuensi berapa. Sebenarnya seperti itu. Kalau dibuat segini berarti nanti kita buat ke 250 Hz. Kalau dibuat ke sini otomatis bisa sampai dengan 5 kHz. Ini slope-nya. Kalau di mixer digital kelihatan gambarnya. Nah, ini nggak kelihatan gambarnya, jadi mainnya ya perasaan aja. Terus ini middle frekuensi, teman-teman nanti juga bisa mainkan untuk middle frekuensi. Jadi nanti kita bisa memindahkan frekuensi tertentu ini mau diarahkan kemana. Jadi kalau ini sudah dibuka, ini di boosting ya. Nanti kita tinggal main. Kalau ke sini kemungkinan nanti ke mid frekuensi, kalau ke sini mungkin ke high frekuensi. Kan seperti itu. Jadi tergantung nanti ini digeser ke sini apa ke sana. Kalau digeser ke sini berarti dia nanti ke mid frekuensi, kalau ke kanan ke high frekuensi. Karena kalau ke sini dia 250 Hz, kalau ke kanan dia 5 kHz. Jadi tergantung teman-teman pengennya slope itu digeret diberet-geret kemana itu teman-teman. Terus di sini ada low frekuensi. Jadi low frekuensi ini fungsinya untuk menambahkan bass. Jadi bass. Jadi kalau semuanya kita teng-teng seperti ini, bassnya tambah duk 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 der der der. Oke, itu. Terus aux-nya ada dua. Aux-nya ada dua. Terus ada aux 3 dan 4, aux 5 untuk efek bawaan dan juga panorama. Bisa digunakan untuk balance. Ini mute untuk mematikan. Kalau diklik mati, berarti kalau dibuka nyala. Oke, mati, nyala. Terus ini untuk mengirimkan ke headphone. Jadi kalau kita mau ngecek, dikliknya nih nanti masuk ke PVL. Jadi otomatis kalau kita diklik nanti bisa kita memonitor di headphone. Jadi suaranya itu kayak apa. Nah, nanti bisa dicek. Jadi teman-teman nanti kalau kita kirimkan ke PVL aja, otomatis akan hanya bunyi di headphone. Fungsinya kalau kita menggunakan ataupun pas live pengen nyoba sebuah alat, Mas, tak coba dulu. Nah, dikirimkan, didengarkan, oh sudah bunyi. Nah, itu. Terus mix ini dibuat ngirimkan ke main LR. Kalau diklik barulah dia terkirim ke main LR. Kalau ini nggak diklik, ini nggak akan terkirim. Jadi semua mixer ini nggak akan bunyi. Kalau diklik ini masuk ke headphone. Kalau diklik ini masuk ke main LR. Nah, jadi ke main LR. Terus kalau diklik ini 1 2 berarti kita ke grup 1 dan 2. Nah, kalau diklik ini berarti 3 dan 4. Nah, caranya membuat 3 dan 4 gimana? Kalau posisinya ini, nah posisi seperti ini, posisi seperti ini diklik berarti ini posisinya grup 1. Nek posisinya nganan, terus ini diklik berarti ini posisinya grup 2. Ini cara main grup. Terus kalau ini kita klik gini, di posisi gini, berarti ini masuknya ke grup 3. Kalau diginikan, diklik berarti ini masuknya ke grup 4. Lah, ini kalau kita mau main grup kanan dan kiri. Ini ya caranya. Ini cara kita main grup. Terus kalau dari grup, nah dari grup ini baru kita kirim ke mixer. Kalau ini satu to mix LL, berarti ini L aja. Kalau ini diklik berarti nanti masuk ke R. Kalau ini diklik masuk ke L, kalau ini diklik masuk ke R. Oke ya, jadi kita bisa main stereo juga di grupnya. Ini ada tulisannya. Jadi kalau kita main grup harus diklik ini biar kekirim ke main LR. Jadi kalau main seperti ini nanti mixnya nggak usah ditekan. Jadi dilebok nih grup C,
setelah main grup baru dimainkan ke sini. Kalau nggak main grup berarti ya langsung aja main mixer, didorong langsung main ke main LR. Itu ya buat teman-teman yang pemula nanti pasti sangat dibutuhkan. Nah buat teman-teman yang sudah profesional pasti sudah tahu fungsinya apa aja, grup 1, 2, 3, 4 dan juga max itu. Jadi gue ngirim per channel, lihat kirim nanti bisa kirim Rene, bisa kirim Rene, bisa kirim ke Rene, bisa. Terus reverb bawaan ini, reverb bawaan juga bisa diklik ke PVL aja bisa, dikirim ke max bisa, grup 1, 2 juga bisa. Ini untuk efeknya. Terus ini 1314 MP3. Jadi kalau kita menggunakan USB di sini, terus di situ tok fiturnya. Terus untuk AUX-nya ini, nah AUX-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini AUX-nya 1, AUX-en, AUX 2, 3 dan 4. Kalau yang 5 ini efek. Kalau kita mau direct efek eksternal nanti menggunakan AUX 5. Jadi AUX 5 nek dincep nih, nanti kita bisa menggunakan efek eksternal. Nanti dibalik nih ke sini bisa. Nanti dikembalikan ke channel. Jadi nanti kalau teman-teman nanti mau menggunakan efek eksternal, caranya seperti itu. Oke ya. Terus AUX ada 5, yang satu free digunakan untuk efek. Terus Punch, nah ini monitor Punch, masuknya ke sini. Kalau teman-teman mau menggunakan monitor PVL. Terus AUX-nya bisa dikasih efek. AUX 1 ini dikasih efek. AUX 2 ini dikasih efek. Terus AUX 3 ini dikasih efek. AUX 4 dikasih efek. Jadi AUX 1, 2, 3 dan 4 ini bisa dikasih efek. Biasanya kalau floor monitor nggak tak kasih efek karena kadang vokalnya nggak pengen efek, tapi ada beberapa vokal yang minta efek. Itu tergantung yang nyanyi. Jadi kalau yang nyanyi minta vokal dikasih efek, nah enggak, itu tergantung kita yang memainkan itu. Terus teman-teman di sini ada monitor juga ya, main LR. Jadi kalau kita mau menggunakan monitor nanti bisa langsung diincep main gini dan dia sudah stereo. Kalau ini Punch, ini monitor. Nah ini Punch atau monitor dibuka, otomatis ini bisa digunakan. Terus ini grup out 1, 2, 3, 4. Nah ini grup 1, 2, 3, 4. Fungsinya nanti kalau teman-teman nanti di grup contohnya 1 kendang, berarti dimasukkan sini. Ini khusus set fill kendang ataupun speaker yang monitor kendang tok dileboknya ini. Terus yang kedua drum, khusus drum. Nah berarti nanti yang kedua direct outnya dimasukkan ke speaker yang menghadap ke drum, khusus buat yang main drum. Nah terus yang ini ketika set fill ini dimasukkan ke set fill panggung. Nah terus nanti yang keempat digunakan untuk floor monitor vokal. Ini yang satu digunakan untuk floor monitor yang nyanyi. Nah jadi nanti teman-teman bisa mainkan di sini nanti. Pokoknya tergantung yang memencet-mencet ini loh, mencet ini. Nanti yang mencet-mencet ini pengen dikirim link di wes iso. Mau digunakan untuk kendang, drum, terus yang nyanyi, terus set fill bisa. Itu ya teman-teman ya, jos mantap, mixernya mantap pol. Terus kelebihannya lagi kita bisa menginsert ini insert grup ya. Jadi ini grupnya bisa diinsert. Grup 1 bisa diinsert sini, grup 2 bisa diinsert sini, grup 3 di sini, 4 sini. Fungsinya buat apa? Fungsinya grup itu nanti. Jadi kalau kita contohnya insert itu nanti. Jadi contohnya yang ini mau tak kasih equalizer bisa, yang ini mau tak kasih equalizer bisa, ini equalizer bisa. Jadi di insert equalizer. Terus kalau yang ini insert untuk main LR, main LR juga kena di insert. Kalau main LR biasanya dikasih kompresor limiter. Jadi kalau dikasih kompresor limiter, otomatis nanti ini suaranya sekeras apa sudah dikompres di sini. Jadi nanti nggak akan keluar suara yang melebihi dari yang kita inginkan. Jadi kita kompres melalui insert sini. Bisa kompres atau bisa menggunakan, kalau saya yang jelas kompres sama equalizer. Kalau equalizer dikasih sini fungsinya buat apa? Buat membentuk frekuensi. Jadi biar mixer ini keluarnya itu kayak gimana suaranya. Nah sudah dikasih seperti itu, otomatis kita aman. Mau mainnya di sini kayak gimana hasilnya nanti sesuai dengan yang sudah kita set di main LR karena sudah di insert. Jadi ini loh. Main LR juga bisa di-insert bro, jos mixernya kena di-insert, main LR aja kena di-insert. Istimewa, ini digunakan untuk hajatan istimewa. Oke ya. Terus di sini ada tabs. Kalau ini tinggal MP3 yang nganggo orang nganggo mixer. Ini jenis juga terlalu dibutuhkan ya, tapi aku heran kok masih ada aja ini.
input yang menggunakan RCA. Terus ini gue ngerekam, ini dibutuhkan. Nek mau ngerekam, saya pernah rekam menggunakan sini, wah enak suaranya, jos. Itu, nek urusan rekaman di sini. Oke ya, teman-teman, indikatornya di sini ada 1, 2, 3 dan 4 LR, main LR. Ini grup 1, 2, 3, 4. Terus di sini teman-teman untuk efeknya ada edit A. Nah, ini edit A. Kalau bacanya gini. Jadi contohnya saya menggunakan nomor 6. Berarti nomor 6 program yang saya gunakan hold. 00 sampai 9 hold. Edit A berarti delay. Ini edit A berarti delay. Terus edit B berarti high cut. Nah, ini high cut. High cut ini delay. Oke, jos. Kalau kita menggunakan 00, nah dual send edit A. Edit A ini delay. Edit A delay. Terus red time ini di edit B. Jadi tergantung kita menggunakan program yang mana. Ini untuk high sama low yang digunakan untuk MP3-an. Nah, MP3-an nanti ada high sama low juga. Terus ya, jos ya, cuma sudah tak review ya. Wes komplit. Ini USB ini juga kena tinggal sound card. Jadi kena tinggal USB-an ke laptop. Oke. Langsung aja ya. Wah, sudah capek saya jelasin. Langsung aja coba. Gue coba dulu. Oke. Sekarang kita coba dulu untuk musik dari mixer produk GT Lab G12. Oke, sudah. Sekarang kita nyoba-nyobanya nomor 1 dan 2 ini gainnya tak minus, ini kompresor tak limit segini ya. Terus ini flat semuanya, ini tak buat main LR, tak kirim ke mixer ya. Ini nggak pakai grup, langsung ke mixer, langsung ke main out. Jadi ini tak kirim langsung ke main out tanpa dilewatnya grup. Oke, sekarang kita cek sound dulu. Mixer dari GT Lab G12, mixer produk yang andalan nih, jos. Kurang mantap. Oke, sekarang kita cek sound ya, main stereo. Yang ini L, yang ini R. Dikirim ke mixer. Oke, L, R. Oke, sudah ya. teman-teman, ini tadi kita kompres ya, jadi kita kompres segini. Ini kompresnya nggak dibuka, ibaratnya seperti itu. Nah sekarang teman-teman, jadi kalau seumpamanya kita mau main kompres ini segini, jadi ini ibaratnya sudah di limit. Mau kita dorong sama, segini keras, keras, keras sama. Oke ya, lihat fader ini tak dorong, ini nggak ada perbedaan. Oke ya, nggak ada perbedaan. Jadi sebenarnya ini
input per channel ini kekuatannya segini. Ini sudah keras. Jadi mau kita dorong sampai atas pun suaranya nggak ada perbedaan. Tapi kalau kita buka untuk limitnya, nah sih. Oke, sekarang kita buka limitnya ya. Kita buka segini limitnya. Nah, otomatis kita dorong. Nah, lumayan keras. Jadi kalau seperti ini keras. Nah, ini limitnya. Kalau semakin dibuka semakin keras. Itu kalau posisi dilepas. Jadi sebenarnya preamp ini kekuatan musiknya segini tadi aslinya. Nah, aslinya segini ini. Nah, aslinya karena kita limit di limit maksimal, otomatis ini hasilnya. Nah lah, fungsinya contohnya kalau teman-teman nanti pas dangdutan terus ditinggal nggak ditunggu mixer, bisa dibuat contohnya segini. Wah, kurang keras dikit mas, buka dikit. Oke, jadi ini mau ada suara input sekeras apapun nanti tetap hasilnya sama. Jadi kalau mau diinput seberapapun kerasnya, input ini mau diinput mic dari laptop serune koyo apa, nanti hasilnya tetap sama karena kita sudah melakukan kompresor limiter di channel tersebut. Itu teman-teman ya. Just komplit. Oke. Sekarang saya mau nyoba kalau untuk kualitas mic. Nah, ini saya menggunakan produk Hardwell Pro 7 ya. Hardwell Pro 7. Produk Just. Oke. Kita menggunakan Hardwell Pro 7 untuk mencoba preamp. Kita nyoba untuk kualitas preampnya dari produknya Citilab G12. Oke, kita coba dulu. Wow. Ini saya mencoba di channel nomor 8. Ini saya menggunakan hanya jack AK ya, bukan jack Canon. Gain belum tak buka, HPL. Flat, efeknya nggak dinyalakan, flat. Oke, kita coba kualitas preampnya. Ini dikirim ke mixer aja, yang lain nggak tak kirim. Cek tes 1 2. Ini hasil suara dari Citilab G12 tanpa kita naikkan gain menggunakan jack AK. Sekarang saya buka di nilai 0. Nah, di nilai 0. Oke, ini hasilnya. Terus untuk treble, nah ini treble, cek tes 1 2. Oke ya, cek tes 1 2. Cek tes 1 2, cek tes 1 2. Oke. Ini karena masih kita limit segini. Kalau kita buka, nah ini hasil preamp aslinya seperti ini. Hasil preamp asli dari produk Citilab G12. Cek tes 1 2, ini tanpa dibatasi. Terus coba kita buka untuk high frekuensi. Nah, ini high frekuensi, ini middle frekuensi, cek. Nah, jadi fungsinya ini ya bandwidth. Kalau posisi seperti ini bandwidth nggak akan berfungsi. Bandwidthnya digeser-geser nggak berfungsi. Jadi ini slope ora berfungsi. Ini di tengah kene nek ora berfungsi. Oke ya. Lah, kalau pas ini kita mainkan ini mid frekuensi ya. Middle itu sekitar 1 kilo ke bawah. Kalau middle kita mainkan cek kayak toa, suara toa, ini middle namanya. Ini suara middle, ini kita mainkan, ini kita boosting. Kalau middle di boosting, digeser ke sini otomatis low middle. Nah, middle jadi low mid. Jadi dari 250 Hz. Kalau ke sini geser menjadi 400 Hz. Kalau digeser ke sini menjadi 800 Hz. Kalau digeser ke sini menjadi 5 kHz, tapi suaranya nggak enak. Oke ya. Ini kalau high frekuensi yang dibuka,
cek frekuensi. Hacknya nanti digesernya ke sini, cek. Nah, jadi nanti kita bisa menggeser suara head mic ini nanti untuk ngarahnya kemana. Jadi kalau saya tergantung nanti kita mau membuat selup-selupannya itu diarahkan ke mana itu teman-teman. Jadi kalau seperti ini nanti biasanya teman-teman nanti tergantung kita mau membuat ngeslupnya kemana. Tong 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 tong. Nah, ini sangat penting ini. Nek tinggu mixing kendang sangat penting. Oke, jadi nek mixer gak ada selup-selupan ini juga yes apa adanya namanya. Oke. Sekarang efeknya kita kirim ke efek. Oke, efek kita buka, efek dikirim, efek master kita buka, efeknya wajib dikirim ke main LR. Ini efek nek nggak dikirim ke main LR ya nggak bunyi, harus dikirim ke main LR. Ini saya menggunakan nomor 5 coba, cek. Nah, ini lumayan. Edit A berarti delay. Oke, ini high cut, cek, high cut, cek 1 2, cek high cut, cek 1 2, cek 1 2, cek tes 1 2, cek 1 2, cek A tes 1 2. Nah, ini real hasil dari mixer GT Lab G12. Premium jos fiturnya komplit. Oke ya. Ini sudah kita reviewkan sedetail-detailnya semua fungsi dari mixer GT Live G12. Sudah sangat standar sekali, digunakan untuk hajatan bro, untuk kafe oke, untuk hajatan oke, untuk gereja, untuk tempat-tempat ibadah yang lain, untuk masjid, untuk kepentingan teman-teman di kafe dan lain-lain. Ini sangat rekomendasi mixer GT Live G12. Terima kasih semuanya dan sampai jumpa kembali.